Halo semua, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang tips hemat ala seorang perencana keuangan. Membuat perencanaan keuangan itu sangat penting, mulai dari tips hemat dan juga cara menabung. Career Builder pernah melakukan survei terhadap ribuan pekerja dan pengusaha di industri mengenai keuangan mereka. Survei tersebut menunjukkan bahwa 78% masyarakat hidup dari gaji ke gaji. Upah stagnan dan kenaikan biaya hidup membuat mereka kesulitan untuk menabung. Sementara itu, tingkat pengangguran yang masih tinggi membuat banyak orang tidak mampu membayar tagihan karena tidak ada gaji yang didapatkan. Untuk mengatasi masalah tersebut, tentunya kamu perlu memiliki kemampuan perencanaan keuangan yang baik. Tanpa ada kemampuan tersebut, keuangan kamu akan sangat berantakan. Untuk menghindari terjadinya hal tersebut, berikut adalah tips hemat yang bisa dilakukan agar kamu hanya mengeluarkan sedikit uang setiap harinya guna berhemat bagi masa depan. Tips hemat yang berkaitan dengan aturan yang harus kamu buat sendiri adalah jangan impulsif. Apakah kamu adalah seseorang yang dapat dengan cepat membuat keputusan pembelian? Kalau iya, maka cobalah untuk mengubah kebiasaan tersebut. Tentukan suatu aturan wajib sebelum membuat keputusan pembelian untuk mengurangi perilaku memboroskan uang yang berlebihan. Contohnya, kalau biasanya kamu membutuhkan waktu berpikir selama 1 jam sebelum membeli suatu barang, cobalah untuk mengubahnya dengan berpikir 1 hari terlebih dahulu sebelum membeli barang. Dengan melakukan ini, kamu mungkin akan menyadari bahwa sesungguhnya barang yang ingin dibeli bukan sesuatu yang sungguh-sungguh diinginkan dan dibutuhkan. Carilah cara untuk hindari godaan. Terkadang, gaya hidup tidak berjalan beriringan dengan target keuangan yang sudah dicanangkan. Entah karena pekerjaan yang menuntut untuk menghabiskan banyak uang, tempat tinggal yang dekat dengan pusat perbelanjaan, atau selalu berkumpul dengan orang-orang di sekitar yang mendorong terjadinya pengeluaran lebih banyak lagi. Solusi terbaik untuk hal ini tentunya adalah mencari cara untuk membatasi godaan. Kurangi berkunjung ke pusat perbelanjaan dan cobalah menghabiskan waktu di rumah bersama orang terdekat. Kurangi juga pertemuan-pertemuan tidak penting dengan temanmu. Lalu membuat anggaran. Kalau kamu melakukan pembayaran berlebih setiap bulan dan tidak tahu kemana uang tersebut pergi, mungkin sudah waktunya untuk kamu mulai membuat anggaran bulanan. Kunci utama penganggaran adalah mencari tahu berapa banyak penghasilanmu dan menuliskan berapa banyak yang akan kamu belanjakan untuk tagihan dan kategori bebas seperti makanan, hiburan, dan tabungan. Seorang perencana keuangan Arizona, Charles Scott, mengatakan ketika pertama kali memulai penganggaran, dia memulai dengan daftar uang, permintaan, dan kebutuhan sederhana. Dia membuat tagihan dan kebutuhan sebagai prioritas utama dalam penganggaran. Dia juga berusaha menekan keinginannya setiap bulan, meluangkan waktu untuk menganggarkan. Dengan cara ini, membantu Scott menyadari betapa tidak penting keinginannya dari waktu ke waktu. Lalu lacak pengeluaranmu. Meskipun ada banyak cara berbeda untuk melacak pengeluaran, seorang penasihat keuangan David Nigel dari Mitra Kewell mengungkapkan bahwa dia dan istrinya mulai menggunakan Google Doc untuk melacak pembelian mereka. Hal ini memang membutuhkan usaha dan waktu untuk membiasakan diri. Namun dia mengatakan bahwa pelacakan pengeluaran telah membuat perbedaan besar dalam arus kas keuangannya selama ini. Dengan mencantumkan semua pembelian di satu tempat, dia menjadi lebih mudah dalam menilai anggaran setiap bulannya untuk mengetahui di pos-pos mana saja mereka bisa lebih berhemat. Cara mengatur uang bulanan agar teratur dengan metode 50-30-20. Cara mengatur uang bulanan yang tepat dapat membantu kita untuk lebih teratur dalam mengelola keuangan. Penghasilan yang kamu dapatkan setiap bulan seharusnya bisa mencukupi semua kebutuhan dalam periode 1 bulan tersebut. Sehingga penting halnya bagi kita untuk mengaturnya dengan sebaik mungkin. Mengatur keuangan tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan saat ini saja, melainkan untuk di masa mendatang. Kamu perlu menyisihkan sebagian untuk ditabung demi tujuan di masa depan nanti. Metode 50-30-20 bisa kamu gunakan sebagai pedoman dalam mengelola keuangan. Dalam metode 50-30-20, pendapatan yang kamu peroleh setiap bulan dibagi menjadi 3 bagian. Dengan porsi 50% untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, serta 20% untuk menabung atau investasi. Penerapan metode ini bisa kamu simak berikut ini. Yang pertama, menghitung pendapatan per bulan. Sebelum membaginya,
kamu terlebih dahulu harus mengetahui berapa total pendapatan bulananmu. Pendapatan bisa berupa pendapatan aktif seperti gaji atau pendapatan pasif dari aset. Total pendapatan tersebut kemudian dikurangi dengan jumlah pajak yang harus kamu bayarkan setiap bulan. Hasil pengurangan tersebutlah yang akan kamu bagi sesuai dengan metode 50-30-20. Kedua, menghitung pengeluaran setiap kategori. Dari total pendapatan bersih yang telah dikurangi dengan pajak, kamu dapat menghitung ambang pengeluaran untuk setiap kategori. Kebutuhan 50%. Total dari pendapatanmu dikalikan dengan 50% atau 0,5. Semisal pendapatanmu 10 juta, kemudian diambil 50% sebesar 5 juta, maka batas pengeluaran untuk kategori kebutuhan maksimal 5 juta per bulan. Yang termasuk dalam kategori kebutuhan juga meliputi tagihan yang harus kamu bayarkan setiap bulan, di antaranya belanja bulanan, tagihan sewa rumah, cicilan kendaraan, utilitas, dan lain sebagainya yang wajib dipenuhi dan dibayarkan dalam periode 1 bulan. Lalu keinginan 30%. Hal-hal yang ingin kamu beli akan tetapi bukan termasuk kebutuhan prioritas masuk dalam kategori keinginan sebesar 30%. Semisal dari gaji bulanan sebesar 10 juta, kamu hanya mengambil 3 juta untuk membeli hal-hal yang diinginkan. Adapun yang masuk dalam kategori keinginan, misalnya liburan, shopping, tiket menonton bioskop, tiket konser, peralatan elektronik baru, dan lain-lain. Kamu bebas menggunakan 30% dari penghasilan bulanan untuk membeli apapun yang kamu inginkan. Lalu tabungan 20%. Di saat kebutuhan saat ini telah tercukupi, begitu pula dengan wishlist kamu bulan ini telah tercapai, maka saatnya kamu menyisihkan sebesar 20% untuk tabungan. Semisal gajimu 10 juta, maka sebesar 2 juta dapat disisihkan untuk tabungan. Total 20% dari pendapatanmu bisa kamu bagi lagi untuk mempersiapkan dana masa depan. Misalnya 2 juta, kamu sisihkan 500.000 untuk tabungan, 1 juta untuk investasi, 500.000 untuk dana darurat. Investasi itu sendiri akan membuat danamu berkembang hingga memberikan imbal hasil yang bermanfaat. Ketiga, merencanakan anggaran. Dari perhitungan tadi, kamu dapat merencanakan anggaran sesuai ambang pengeluaran yang telah ditentukan. Buatlah daftar apa saja yang harus dibeli dan dibayarkan untuk setiap kategori. Lalu memantau anggaran. Supaya kondisi keuangan tetap stabil, lakukan pemantauan anggaran secara rutin, lacak pengeluaran bulananmu, lakukan perubahan bila diperlukan, serta tetaplah konsisten dengan berpegang pada ambang pengeluaran yang telah ditentukan untuk bulan-bulan berikutnya. Kali ini kita akan membahas tentang budgeting 80/20 dan juga 50/30/20 untuk kamu si minimalis. Bagi sebagian orang, budgeting masih jadi hal yang terkesan ribet dan membuat tidak bebas menikmati hidup. Padahal kegunaan budgeting adalah mengatur keuangan supaya bisa senang-senang menikmati hidup dengan lebih tenang tanpa penyesalan. Tugasmu tinggal memilih metode mana yang sesuai sama keadaanmu. Ada banyak alternatif mengatur budget menuju keuangan yang sehat. Kalau kamu belum cocok dengan metode budgeting 50/30/20, mungkin kamu bisa mencoba 80/20. Tapi sebelum itu, kamu harus tahu apa itu metode budgeting 50/30/20. Metode ala senator Amerika Serikat Elizabeth Warren, budgeting 50/30/20 menyarankanmu untuk memecah pendapatan bersih bebas pajak menjadi 3 bagian besar. 50% kebutuhan sehari-hari dan tagihan wajib. Mulai dari belanja bahan makanan dan bumbu dapur, alat mandi dan sanitasi sampai persediaan air galon atau obat-obatan yang dikonsumsi rutin harus dimasukkan dalam perhitungan ini. Juga seperti tagihan listrik atau air, asuransi atau cicilan yang belum lunas, jadi kamu harus memperhitungkan dengan baik apakah kebutuhan harian dan tagihan kamu cukup dengan 50% dari penghasilan bersih. Kalau ternyata overspending saat berbelanja kebutuhan harian, kamu perlu lebih disiplin dan teliti lagi dan mungkin kamu perlu mencari pengganti produk yang lebih ekonomis. 30% hiburan dan keinginan lain. Siapa bilang budgeting membuat kamu tidak bisa menikmati hidup? Bisa kok. Yang penting dibuat budgetnya sejak awal. Dengan metode 50/30/20, kamu bisa menyisihkan 30% dari penghasilan bersih untuk kebutuhan liburanmu. Mau liburan, belanja online, beli skincare atau jajan boba, atau langganan aplikasi streaming musik dan film, apapun yang membuat kamu senang bisa diwujudkan pakai porsi ini. Kalau kamu tidak tertarik dengan jajan makanan atau belanja barang, mengembangkan diri dengan ikut webinar atau workshop, juga bisa menggunakan dana ini
Yang penting bijak-bijaklah menggunakan budget 30% ini. Lalu 20% untuk tabungan dan investasi. Senang-senang ada jatahnya, jangan lupa menabung juga. Metode 50-30-20 mengharuskan kamu memisahkan 20% dari penghasilan untuk disimpan, baik untuk dana darurat, hal besar yang mau kamu capai, dana pensiun, bahkan modal berinvestasi. Supaya lebih aman dan praktis, kamu bisa mencoba beberapa aplikasi yang ada di Play Store ataupun App Store. Lalu, apa sih budgeting 80/20? Metode 80/20 yang disebut juga prinsip Pareto ini merupakan strategi manajemen untuk membantu orang lebih fokus pada banyak hal penting yang harus diselesaikan. Pembagian budget 80/20 yang lebih sederhana sangat cocok untuk kamu yang mau mulai memperhatikan budget tapi malas ribet. 80% untuk biaya hidup saat ini. Seluruh pengeluaran bulanan dan harianmu harus dapat dipenuhi menggunakan 80% penghasilan, mulai dari biaya sewa, transportasi, makan, belanja hingga hiburan. Karena metode budgeting 80/20 tidak menuntut kamu membagi pos pengeluaran yang detail, kamu perlu ekstra hati-hati setiap melakukan transaksi. Kalau kebutuhan biaya hidup dan tagihanmu saat ini lebih dari 80% tiap bulan, kamu perlu mencari hal yang harus dihilangkan atau digantikan. Contoh, pengeluaran yang bisa kamu hitung dan atur ulang, bensin dan tol, listrik, biaya makan di restoran, hingga pengeluaran untuk membeli kopi setiap harinya. 20% untuk tabungan masa depan. Besarnya presentasi biaya hidup dan pengeluaran di metode ini jangan membuat kamu terlena untuk tidak menabung. Sama seperti metode 50/30/20, kamu cukup menyisihkan 20% dari penghasilanmu untuk ditabung. Walau aturannya demikian, tidak ada salahnya juga kalau kamu bisa menabung lebih dari 20% penghasilan. Sekarang kamu tinggal pilih, mana di antara budgeting 50/30/20 dan budgeting 80/20 yang lebih pas untuk pengaturan keuangan bulananmu. Dari ringkasan mingguan dan bulanan, kamu bisa melihat angka yang menggambarkan pola pengeluaran. Dari situ kamu bisa memperhitungkan metode budgeting yang mana yang lebih pas dengan profilmu. Ingatlah, tidak ada metode terbaik dalam mengatur budget. Adanya yang paling ideal dan cocok membuat keuanganmu menjadi lebih sehat. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.